Kembali lagi bersama Ibu di channel Belajar Menuju Pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja dan sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa 3M ya: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan ya, jangan keluyuran karena penyakit bisa terjadi di mana saja. Nah, sebelum menyimak pembelajaran dari Ibu, jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan juga loncengnya supaya terus berlangganan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas materi PS kelas 8, yaitu bab 4, Masyarakat Indonesia pada masa prakarsa, Hindu Buddha dan Islam. Apa itu zaman praaksara? Nah, zaman praaksara ini adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Dimulai sejak manusia ada, berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Secara geologis, sejarah perkembangan bumi dibagi 4 periode. Yang pertama, masa Arkeokum, yang kedua, masa Paleozoikum, yang ketiga, masa Mesozoikum, dan yang keempat, Neozoikum. Seperti apakah masa-masa tersebut? Masa Arkeokum. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, pada saat itu, keadaan bumi masih menyerupai gumpalan bola gas, sementara kulit bumi masih berada dalam proses pembentukan. Pada masa ini, temperatur bumi masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Masa atau zaman Paleozoikum. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 500-245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini kondisi bumi mulai stabil, temperaturnya mulai mendingin, serta mulai tanda-tanda kehidupan, mulai dari hewan bersatu, ikan tak berrahang, dan hewan amfibi hingga beberapa tumbuhan ganggang. Wah, suara apa tuh? Takut. Ayo kita lihat dulu. Ternyata zaman ini hidup dinosaurus yang sangat ganas, yaitu zaman Mesozoikum, yang berlangsung sekitar 245-55 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi ini semakin stabil dan mulailah hewan-hewan besar seperti tadi ya, dinosaurus, gajah purba, dan menjelang akhir masa muncul burung dan hewan menyusui. Itu pada masa Neozoikum. Pada masa ini, hewan dengan ukuran besar mulai berkurang. Masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa kecil yang berlangsung 60 tahun yang lalu, yang mana jenis primata mulai bermunculan seperti kera. Kemudian masa kuarter kala Pleistosen, manusia purba mulai muncul, dan pada kala Holosen, manusia purba, yaitu Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu zaman menurut ilmu arkeologi, bagi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini terbagi lagi menjadi 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, ini adalah zaman Paleolitikum. Nah, zaman ini ya, zaman purba atau zaman batu tua, zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Nah, ini adalah zaman Mesolitikum, yaitu zaman batu madya atau zaman batu tengah. Ya, suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Kemudian zaman Neolitikum, yaitu zaman batu muda atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian, menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Dan ini adalah contoh alat dari zaman Neolitikum. Zaman Megalitikum, yang berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Zaman Megalitikum biasa disebut zaman batu besar karena pada zaman ini ya manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu.
artefak peninggalan zaman Megalitikum, yaitu yang satu menhir ya. Menhir adalah bangunan yang berupa tubuh batu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Lokasi tempat ditemukannya menhir di Indonesia adalah Pasemah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Dan ini adalah contoh-contoh artefak pada masa Megalitikum, yaitu menhir, dolmen. Ya, dolmen itu adalah meja pada zaman batu. Waruga itu tempat mayat ya, yang berbentuk kubus dan tutupnya berbentuk rumah. Sarkofagus juga itu adalah peti mati, dan juga punden berundak. Menurut tingkat kehidupan sosial ekonomi, kehidupan manusia praksara dikelompokkan menjadi 3: masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Ada 4 teori yang menjelaskan maksudnya kebudayaan hidup bunda, yaitu 1. Waisa, proses masuknya kebudayaan hidup bunda dibawa oleh pedagang India. Yang kedua adalah ksatria, yaitu proses penyebaran kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh golongan ksatria atau bangsawan atau prajurit. Yang ketiga, Brahmana, proses penyebaran kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh golongan Brahmana. Yang keempat adalah arus balik, banyak pelajar Indonesia yang belajar Hindu Buddha di India kemudian disebarkan ke Indonesia. Apa kalian tahu nenek moyang kita berasal dari mana? Nah, nenek moyang kita ini berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan ya, termasuk bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia secara bergelombang dan bertahap. Nah, bangsa Australia ini masuk ke Indonesia dinamakan bangsa apa coba? Siapa tahu? Ya betul, bangsa Melayu. Nah, bangsa Melayu ini dibagi menjadi 2, bangsa Proto-Melayu, Melayu tua, dan Datra Melayu atau Melayu muda. Nah, contoh-contoh hasil akulturasi ya, kebudayaan hidup Buddha dan asli Indonesia, yaitu contohnya adalah candi ya, candi yang ada di Bali. Nah, ini bentuk candinya. Nah, ini juga ada di Bali ya. Nah, yang kedua ini adalah perundagian. Nah, perundagian yang paling terkenal di Asia Tenggara yaitu perundagian di Gunung Padang. Ada juga patung ya, seni pahat, seni ukir, dan seni sastra dan aksara. Pembahasan kali ini dicukupkan sekian dulu. Nah, nanti dilanjut lagi di video berikutnya ya. Semoga kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Dan jika iya, jangan lupa hadir di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.